Ya, Pastor Stephen, saya itu ada rasa trauma sekali, Pastor. Mendengar kata virus, mendengar kata flu. Apalagi sekarang, Pastor, namanya super flu. Wah, Wih. itu kayak langsung membawa memori terhadap COVID-19 yang lalu, Pastor. Nah, itu kayak, apa ya, di hati tuh kayak rasanya, ini apa lagi nih? Terus kayak mau bersiap-siap, tapi juga takut juga, Pastor. Karena kan, ya walaupun saya kayaknya sih di tes nih nggak kena waktu pas COVID, Pastor. Oke. Tapi demamnya kena. Oh, Cuman di tes negatif. negatif, tapi tetap demam. Tapi tetap demam. Oke. Nah, itu memang sakit, Pastor. Iya. Rasanya, aduh, bener-bener nggak enak banget gitu. 3 hari itu bener-bener parah lah. Iya, Nah, jadi waktu dengar kata virus baru nih, Pastor, super flu. Wis. Jadi Superman kena flu, nah dinamain super flu. Ini dari Amerika, Pastor. Oke. Jadi, nah ini mau masuk ke Indonesia. Memang, Pastor, tanpa apa namanya, kita juga harus berempati kan, Pastor. Di sana juga banyak makan korban. Banyak yang meninggal juga, Pastor. Ribuan juga. Jadi, terus masuk ke Indonesia kan, Pastor. Namanya aja super flu gitu, Pastor. Jadi kan ada kata supernya. Iya. Nah, itu buat saya tuh, wih, ini artinya flu-nya Serem nih. kekuatannya kekuatan super gitu kan, Pastor. Logikanya gitu kan, Pastor. Nah, tapi Pastor, puji Tuhannya begini, Pastor. Saya coba selidikin. Iya. Nah, puji Tuhannya kita punya Menteri Kesehatan yang punya narasi tuh yang positif nih, Pastor. Cukup bagus menerangkannya. Nah, biar saya nggak salah data, saya bacain ya, Pastor. Jadi beliau menerangkan soal super flu ini, Pastor. Ternyata ini katanya, ini adalah flu biasa. Ini sudah ada sejak lama. Influenza H3N2. Nah, kurang lebihnya begitu, Pastor. Bahasa medisnya begitulah. Gitu. Jadi ini biasa gitu. Iya. Cuman yang saya bingung kan biasa, tapi kok kenapa dinamain super? Itu kan buat takut kan, Pastor. Gitu ya. Tapi dikontra sih sama menteri kita. Ini flu biasa. Dan ternyata hanya ibaratnya tuh hanya bekerja dengan kuat itu di negara yang punya 4 musim dan terutama waktu mau masuk musim dingin. Jadi kan, kalau di Indonesia nggak masuk lah. Iya, katanya sih udah ada nih, Pastor. Tapi ya itu biasa gitu. Seperti flu orang pada umumnya aja. Kayak Superman kena kryptonite. Kurang lebihnya begitu. Ya biasa gitu. Jadinya. Biasa. Kehilangan kesuperannya. Nah, tapi ya walaupun udah dibilang biasa begini, Pastor, ya tetap masih ada rasa menciptakan rasa trauma. Saya sendiri tuh tadinya saya kesini mau pakai masker juga, Pastor. Cuman kan hilang gantengnya nanti. Iya, terus juga saya dikira nggak rohani kan, Pastor, kalau jadi ya udah nggak jadi. Nah, cuman gimana ya, Pastor ya? Cara kita ini kan kabar baru lagi, Pastor. Nah, ini apa persiapan kita nih, Pastor, menghadapi super flu ini? Ibaratnya ketakutannya harus sampai mana, Pastor? Harus hilang benar, harus sungguh-sungguh hilang, atau ya ada dikit lah untuk berjaga-jaga gitu, Pastor. Iya, saya percaya bagaimanapun juga semua yang sekarang ini terjadi di bawah langit, di bumi ini, itu sebetulnya sudah pernah terjadi di waktu-waktu lampau. Karena di bawah kolong langit tidak ada sesuatu yang baru. Alkitab jelas menegaskan itu. Artinya umat manusia pernah mengalaminya. Dan kalau sampai hari ini umat manusia masih terus ada, artinya melewati semua virus dan wabah tersebut, manusia tetap bisa bertahan. Lumayan menenangkan. Itu secara logika manusiawinya. Nah, lalu kita bedah dari sisi prinsip firman. Yang jelas Alkitab menegaskan bahwa orang benar itu harusnya hidup oleh iman. Jadi dengan kata lain, ya kita harus memastikan terbangunnya takaran iman dalam hidup kita. Karena dalam kitab Roma pasal yang pertama yang menegaskan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman, ditegaskan bahwa kita ini harus bertumbuh dari satu takaran iman kepada takaran iman yang berikutnya. Artinya, terlepas dari kita selama ini sering berkata, wah iman saya masih kecil, iman saya masih lemah, iman saya sering goyah-goyah, apapun lah yang menjadi alasan. Hari-hari ini tidak boleh kita terus pakai alasan yang sama. Dengan kata lain,
kalau memang selama ini kita menyadari iman saya masih lemah, hari-hari ini kita harus latih diri kita, mendisiplin diri sedemikian rupa, bertekun dengan sungguh-sungguh untuk memastikan iman kita yang awalnya lemah jadi kuat. Oke. Yang selama ini kita bilang imanku kecil, oke, kita mendisiplin diri, kita membangun manusia batiniah kita supaya iman kita jadi besar. Oke. Sehingga apapun yang menjadi tantangan, hambatan, halangan, rintangan, ancaman di depan, Ya. tidak lagi menggentarkan buat kita. Karena kita sungguh-sungguh mengalami ada janji-janji Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Ada realita Tuhan yang terus menjadi jaminan bahwa apapun yang akan kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti selalu berkemenangan dalam segala hal. Ya, gini, Pastor. Iman itu kan sesuatu yang nggak kelihatan kasat mata, Pastor. Ya. Virus juga nggak kelihatan kasat mata. Yes. Jadi dua-duanya nggak bisa dipegang nih, Pastor. Maksudnya kayak apa? Satu pertarungan yang nggak kelihatan, nggak jelas gitu, Pastor. Nah, gimana aplikasi iman itu untuk menangkal virus? Kan kesannya, Pastor, iman saya besar. Beda-beda tipis sama kayak orang bodoh gitu, Pastor. Kan kayak nggak ada, nggak ada logika, nggak ada persiapannya begitu kan, Pastor ya? Ya udah dikasih tahu ada super flu, ya harus berjaga-jaga dong. Itu orang pinter kan gitu kan, Pastor kan. Kalau kita iman, ya maaf aja, Pastor ya. Ibaratkan yang COVID dulu kan banyak juga yang beriman, Pastor. Iya, tapi lewat. Iya, lewat juga. Gitu, meninggal jadi juga. Korban. Ya, jadi korban juga kan, Pastor. Jadi kita juga, ya saya pribadi kayak trauma gitu. Wah, udah banyak yang meninggal. Jangan-jangan nih nanti nih. Nah, ini gini. Jadi mau berbicara lantang lagi, halo dengan iman. Ya, pelan-pelan aja deh, Pastor. Takut gimana ya, Pastor? Takut, wah nanti kejadian lagi gitu. Kira-kira gimana tuh, Pastor, yang caranya? pertama, yang namanya iman itu selalu membutuhkan ada bahan dasarnya. Nah, bahan dasarnya tidak lain adalah firman Tuhan. Nah, kita sama-sama tahu. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91, Tuhan itu sudah memberikan banyak janji panjang lebar. Dia bahkan memberikan penegasan. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Tuhan itu mengatakan begini, janji-janjiku yang pasti tergenapi akan menjadi pakaian perang. Janji pakaian perang. Jadi ketika kita menerima janji dari Tuhan dan dari sisi Tuhan, apapun yang Dia janjikan, apapun yang Dia firmankan, itu pasti terjadi. Nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal. Nah, dari sisi kita, ketika kita menerima janji dari Tuhan dan kita mau percaya, jadi poinnya adalah harus respon aktif nih kita nih. Jangan cuma sekedar, oh ya ada janji Tuhan, tapi kita tidak melakukan apapun terhadap janji itu. Ada respon aktif yang harus kita buat meresponi janji yang Tuhan beri. Nah, respon aktifnya apa? Kita renungkan sampai terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita. Kita perkatakan, kita jadiin sebagai bahan doa, diimajinasikan. Pokoknya sampai kalaupun mulut kita berhenti berkata-kata, itu janji Tuhan seperti terus berkata-kata dalam pikiran dan hati kita. Nah, itu yang saya maksud. Firman jadi terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati. Nah, ketika kita mengerjakan porsi kita, membuat firman jadi terus berbicara, terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita. Dari sisi Tuhan, Tuhan membuat janji itu seperti menjadi pakaian perang kita. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, memang ada virus yang baru, virus yang super, virus yang menakutkan. Tapi kan ada janji Tuhan yang mengatakan tidak ada bahaya yang akan mendekati kemah kehidupan orang benar. Walaupun ada wabah, walaupun ada bencana, tapi Tuhan terus menjagai orang-orang benar. Bahkan Dia mengutus para malaikat untuk meluruskan jalan orang benar. Memastikan tidak ada hal yang buruk, tidak ada hal yang membahayakan yang akan menghantam atau menyerang orang-orang benar secara tiba-tiba.
Dan itu dijadikan oleh Tuhan menjadi pakaian perang kita. Itu pakaian perang kita. Jadi kalaupun kita memang harus menghadapi semua hal buruk tersebut, kayak kita ada di peperangan, kita bisa tetap dengan yakin berkata, tenang, tenang, tenang. Kalau ada panah, kita bisa sembunyi di balik perisai iman. Kalau ada ayunan pedang musuh, kan ada baju sirah kebenaran, ada helm keselamatan, ketopong keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita ini tidak akan pernah jadi dengan mudahnya dijatuhkan oleh iblis. Kalaupun kita merasa, wah saya butuh kemampuan untuk bergerak, untuk berlari, tenang, ada ikat pinggang kebenaran yang menjagai apa? Ya supaya kita tidak mudah. Orang Jawa bilang itu celananya melotrok. Kalau orang mau lari, orang mau bergerak, mau bertindak, celananya melorot ke bawah, kan jadi terhambat. Tapi dengan adanya senjata perang Tuhan, dengan kita berpegang pada kebenaran, ini membukakan jalan untuk kita bisa bergerak dengan leluasa. Jadi kita bisa perhatikan, apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan firmankan, ini menjadi apa istilahnya, langkah-langkah preventif yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan, supaya kalaupun kita terjebak masuk dalam sebuah peperangan, kita tiba-tiba menghadapi wabah dari virus yang super tadi, sekeliling kita tiba-tiba banyak orang yang terjangkit, kita tidak akan perlu jadi khawatir, takut, atau bahkan terkena wabah yang sama. Karena ada perlindungan dari Tuhan. Sifatnya berarti kan ini supranatural nih, Pastor. Yes, supranatural. Yes. Nah, artinya kan, Pastor, kita mesti fokus sama firman itu sendiri. Dan seperti Pastor Stephen tadi bilang, ada langkah-langkah aktif, merenungkan, memperkatakan, dan mengimajinasikan. Nah, tapi saya mau jujur nih, Pastor. Ini jujur aja, Pastor ya. Karena kenapa saya jadi takut? Jadi saya jadi memperhatikan apa Pastor Stephen katakan tadi. Waktu saya baca nih, Pastor, media, ada berita kan, Pastor? Nah, itu tanpa sadar, Pastor, imajinasi saya bermain. Contoh, Pastor, bencana misalkan, kan, banjir atau apa. Saya mikir tuh, misalnya, wah nih, yang di gunung aja kena banjir gitu, Pak Pastor. Saya juga mikir, akhirnya tuh imajinasi bermain. Wah, kita kan di dekat lautan ya, Jakarta, Tangerang. Gimana kalau air laut naik? Itu kayak imajinasi kayak lepas gitu, Pastor. Air laut naik tinggi, wah kita mau gimana ya nanti? Terus dengar virus flu kayak gini kan, Pastor. Tambah lagi. Iya, terus mikir, wah nih dari Amerika. Siapa nih orang yang ke Amerika? Itu imajinasi kayak benar orang Indonesia yang ke Amerika. Ntar kalau dia pulang gimana? Kan gitu kan, Pastor. Jadi pikir imajinasi ini kayak bermain dengan liar. Bermain dengan liar. Akibatnya ketakutan sendiri. Betul. Apa kayaknya gak usah dibaca ya, Pastor ya? Lebih baik baca firman aja apa ya, Pastor? Yes, karena pada dasarnya prinsip di dunia media, bad news is a good news. Jadi semakin serem beritanya, semakin menakutkan beritanya, ini dipercayai justru akan membuat laku media tersebut. Iya, betul, Pastor. Makanya sengaja dibikin, wah yang serem-serem, yang takut-takut. Karena ini yang membuat orang jadi penasaran. Iya, pengen ngeklik gitu, Pastor. Tadinya, ngomong. Tapi itu juga yang menjadi alasan wisata adrenalin lakunya luar biasa. Lo coba bayangin. Masa kita mau keluar duit hanya untuk ditakut-takuti? Ya, ke rumah hantu, Pastor. Rumah hantu. Itu memang. Kenapa kita mau ditakut-takuti? Padahal kita harus bayar. Ya karena memang itulah kecenderungan manusia. Jadi adalah baik untuk kita sebagai orang-orang percaya mengambil keputusan untuk mendisiplin diri. Jadi saya mendorong saudara untuk betul-betul belajar mendisiplin diri. Pokoknya kabar baik itu hanya ada di dalam firman, hanya ada di Injil, tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita memang ingin menjagai hidup kita tidak polusi, bising dengan berbagai hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat khawatir, hal-hal yang membuat hati ciut dan penuh dengan dedap-dedup yang tidak jelas, ya pastikan kita mendisiplin diri untuk hanya membaca firman, merenungkan firman, mendengar firman, mengisi hidup hanya dengan firman.
Karena Alkitab juga memberi penegasan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun melakukannya, dia itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Memang akan ada hujan, memang akan ada angin, memang akan ada banjir. Ini kan bicara tentang ujian, badai kehidupan, tantangan hidup yang harus dihadapi. Tapi Alkitab bilang, karena mendengar dan melakukan dengan setia firman yang Tuhan beri, maka semua itu tidak membuat rumah rohani yang ada jadi goyah, apalagi hancur. Iya. Beda kalau orang hanya sekedar dengar, sambil lalu lagi. Tapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan, tidak merenungkannya siang dan malam, tidak membuatnya teraplikasi dalam hidup sehari-hari. Sudah. Begitu badai kehidupan datang, rontok hidupnya, hancur hidupnya. Ya tentu saja, dia akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh banyak orang yang lain. Nggak pakai pakaian perang. Nggak ada pakaian perangnya. Langsung. Tembus. Itu panah berapi si jahat masuk, membuat kita jadi mati rohani, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kesetiaan Tuhan, merusak hidup kita sendiri. Kan konyol. Nah, jadi saya mendorong untuk setiap saudara betul-betul terus minta sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa seberapa banyak kami yang melihat tayangan ini sekarang, terus tambahkan dalam hidup kami. Hati roh yang haus lapar akan Tuhan. Hati manusia roh yang betul-betul mengejar realita Tuhan dan kebenaran. Sehingga kami terus hidup hanya dari firman. Kami terus hidup hanya berdasarkan suara Tuhan. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami, membuat keputusan-keputusan kami sesuai dengan firman, aku percaya campur tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, keilahian Tuhan, intervensi tangan Tuhan, para malaikat Tuhan sudah Tuhan utus untuk selalu menjagai kami, menuntun arah hidup kami, menolong kami membuat keputusan-keputusan yang akurat, dan memastikan kami selalu diluputkan dari hal-hal yang buruk, dari bencana, mara bahaya, sakit penyakit, wabah apapun. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Dengan kepak sayap Tuhan, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, memastikan hidup kami penuh damai sejahtera dan sukacita ilahi terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Nah, Pastor, seberapa gigih dan bertekadnya kita, Pastor, untuk hidup hanya dari firman? Karena begini, Pastor, kalau kita nggak baca berita, nggak lihat medsos, nggak lihat kondisi keadaan yang ada melalui teknologi yang ada, Pastor, saat ini, teknologi media yang ada, rasanya itu kita jadi orang ketinggalan zaman, Pastor. Kuper. Iya, kuper, Pastor. Ada yang kurang gitu kan. Terus kita nggak tahu perkembangan dunia luar. Taunya cuman firman doang. Kan jadi gimana, Pastor? Itu kita dianggap orang bodoh atau gimana, Pastor? Jadi ketinggalan zaman, Pastor. Ketinggalan zaman. Iya. Tapi itu damai sejahtera. Oh iya, kalau itu pasti. Membuat kita jadi tenang. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya mendapati begini. Ada banyak orang yang merasa diri perlu mengupdate dirinya dengan informasi yang ada. Tapi tidak pernah mengupdate dirinya dengan firman. Wah, mantap itu. Iya. Nah, harusnya pertama-tama kita update dulu hidup kita dengan firman. Nah, lewat update yang sudah kita terima, kalau mau dengar berita, mau lihat medsos, nah ini kita sudah punya kacamata firman. Wih, kacamata super. Kacamata super. Iya. Jadi walaupun kita membaca virus super flu, kita bisa bilang seperti Menteri Kesehatan kita. Biasa. Iya. Tidak akan menakutkan, tidak akan mengganggu. Apalagi ketahuan ini hanya berdampak di negeri 4 musim. Nah, kita negerinya 2 musim. Iya. Jadi ketika virusnya masuk ke Indonesia udah langsung kejang-kejang mati duluan itu. Iya. Apalagi kalau kita pakai kacamata super. Iya, betul. Yang menjadi filter hidup kita firman. Jadi
kita dalam membuat narasi pada diri sendiri, self-talk kita pun, itu akan selalu positif. Selalu sesuai firman. Jadi nggak sempat ada pemikiran-pemikiran yang, waduh, serem juga ya. Waduh, gawat nih. Waduh, nggak ada yang gitunya. Karena firman terus menjadi filter dalam hidup kita. Menjadi kacamata untuk kita menilai, menimbang, dan memberi makna atas apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi penting kita mengupdate diri oleh firman Tuhan itu sendiri, Pastor. Harus selalu. Fokus ke situ ya, Pastor. Fokus ke situ. Makanya saya mendorong semua saudara, rajin-rajinlah lebih banyak mendengarkan program Ruang Tiranus, lebih sering membaca Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus, lebih rajin mengikuti VSS. Karena ini akan menolong membangun filter rohani kita. Menolong membuat kita punya kacamata super untuk melihat, menilai, dan memberi makna atas apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Karena kita telah terhubung dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Tuhan, bekerjalah dalam hidup setiap pendengar. Bawa mereka terhubung dengan realita kerajaan. Bawa kami hidup menikmati damai sejahtera yang melampaui akal. Yang membawa kami menjalani hari-hari sorga di atas muka bumi ini. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin.